Menimbang bahwa permintaan banding dari penuntut umum dan terdakwa telah diajukan dalam 3 poin dan menurut tata cara PN Jakarta Selatan yang dibuat oleh PLH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan penuntut umum mengajukan banding pada tanggal 3 November 2025. Pembahasan relasi pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November permohonan banding dari terdakwa diajukan kepada pemohon membaca memori banding tanggal 10 November 2025 dari penasihat hukum terdakwa dan telah diterima pada tanggal 10 November 2025. Membaca memori banding tanggal 11 November yang diajukan kepada diterima di tanggal 11 November. Membaca program memori banding pada tanggal 18 November 2025 yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dan diterima pada tanggal 18 November 2025. Membaca program memori banding tanggal 20 November 2025 yang diajukan oleh penuntut umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 November dan telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa atau penasihat hukum terdakwa pada tanggal 20 November. Membaca relasi pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diberi tahu masing-masing melalui pengiriman tanggal 8 November kepada terdakwa dan menimbang bahwa permintaan banding dari penuntut umum dan terdakwa telah diajukan dalam 3 poin dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan memori banding tanggal 11 November 2025 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena pertimbangan tersebut kurang tepat dengan alasan: 1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dengan perkara nomor 362/2025 PN JKT Selatan didasarkan pada penerapan hukum yang belum tepat atau tidak memenuhi asas legalitas atau ius constitutum. Pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar majelis hakim memutus perkara yang menurut penuntut umum belum didasarkan penerapan hukum atau masih dalam pertimbangan hukum yang keliru, bahwa yang dimaksud oleh penuntut umum ada kekeliruan dalam penerapan hukum, kesalahan dalam menafsirkan atau tidak memperhatikan ketentuan pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, sehingga kurang tepat dalam memahami makna suatu pasal yang terikat dengan ketentuan pasal yang lain dalam undang-undang, sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntutan atau ketentuan undang-undang. 2. Bahwa pembuktian tentang unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Dalam hal ini penuntut umum menilai majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana nomor 362/2025/PN JKT Selatan kurang tepat dalam membuat pertimbangan dan putusan dengan tidak melakukan penerapan hukum sebagaimana asas legalitas dan ius constitutum berdasarkan tentang kekuasaan hakim sebagaimana pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009. Berdasarkan hal tersebut, penuntut umum memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara melakukan tindak pidana
mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau sepenuhnya milik orang tersebut atau orang lain, dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan dan kebetulannya atau pada tingginya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul data kekayaan, melanggar pertama ke 1 pasal 45 ayat 10 huruf A untuk pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kedua pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan dengan hukum sebab hanya didasarkan pada keterangan satu orang saksi saja tanpa didukung dengan alat bukti lain yang sah menurut hukum, sehingga mengakibatkan putusan bertentangan dengan ketentuan pasal 183, 184 dan 185 ayat 2 pasal 188 KUHP dan asas hukum Yunus Testis. Nah, Judek Faksi tingkat pertama telah keliru dan salah menafsirkan kritik terhadap produksi skincare yang berbahaya sebagai sebuah tindakan melakukan ancaman pencemaran atau ancaman membuka rahasia mengakibatkan putusan melanggar asas hukum ultimum remedium. 7. Putusan Judek Faksi tingkat pertama harus dan wajib dibatalkan karena pertimbangan hukum Judek Faksi tingkat pertama saling mengecualikan. Judek Faksi tingkat pertama salah menyimpulkan pasal 45 ayat 10 huruf A untuk pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang IT adalah delik pemerasan. 8. Judek Faksi tingkat pertama telah keliru, lalai dan salah dalam menjatuhkan putusan karena telah mengubah dan atau menduga manipulasi fakta persidangan dengan menyimpulkan adanya pembicaraan antara pemohon banding dalam garis miring terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Reza Gladys Pretiani Sari melalui sambungan video call. 9. Putusan Judek Faksi tingkat pertama yang menyatakan unsur-unsur pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak terbukti dalam perbuatan pemohon banding terdakwa Nikita Mirzani adalah putusan yang sudah tepat dan sudah benar karena sudah sesuai dengan fakta persidangan dan juga sudah sesuai dengan penerapan hukum yang baik dan benar. Oleh karenanya harusnya diambil alih, dipertahankan serta dikuatkan oleh Judek Faksi Pengadilan Tinggi. Berdasarkan alasan tersebut memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding pemohon banding terdakwa Nikita Mirzani untuk seluruhnya. 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 362 garis miring Pensus garis miring 2025 garis miring PN JKT tanggal 28 Oktober 2005. Mengadili sendiri, menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan pertama alternatif ke-1 jaksa penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa Nikita Mirzani dari dakwaan pertama alternatif ke-1 jaksa penuntut umum. 3. Menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 362 garis miring Pensus garis miring 2022 5 garis miring PN JKT tanggal 28 Oktober 2005 khusus mengenai pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian dengan menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 5 Undang-Undang nomor pasal 55 ayat 1 ke 1 Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua jaksa penuntut umum. Membebaskan terdakwa Nikita Mirzani dalam dakwaan kumulatif kedua jaksa penuntut umum. 5. Membebaskan terdakwa Nikita Mirzani dari segala surat dakwaan dan tuntutan hukum atau prisprak. 6. Melepaskan terdakwa Nikita Mirzani dari segala tuntutan hukum atau onslaught lex performing. 7. Memerintahkan kepada jaksa penuntut untuk segera mengeluarkan terdakwa Nikita Mirzani dari dalam rumah tahanan Pondok Bambu. 8. Mengembalikan barang bukti berupa uang 1. Uang sebesar 3.486.234 rupiah. 2 buah HP milik terdakwa Nikita Mirzani merek Apple tipe iPhone 15 Pro Max warna abu-abu dengan email 3566116 dan seterusnya berikut singkat dengan MSISDN nomor sekian dan handphone tipe 15 Pro Max warna silver dengan nomor email 3544659109357 dan nomor 28521731786 kepada orang yang paling berat yakni terdakwa Nikita Mirzani. Memulihkan hak-hak terdakwa Nikita Mirzani dalam kemampuan dan kedudukan dan harkat serta martabatnya, membebankan biaya perkara kepada negara. Pak, penuntut umum mengajukan yang kontra memori banding tertanggal 24 Maret 2025 yang pada pokoknya ditetapkan yang memori dan menyimpan bahwa terdakwa maupun penasihat terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 November 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut dan sifatnya akan dipakai. Menimbang bahwa untuk memastikan uraian putusan ini, maka seluruh isi dari memori banding dan kontra memori banding dari penuntut umum dan dari terdakwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Menimbang bahwa setelah majelis hakim pengadilan tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 362 dari Pensus dari 2025 dan PN Jakarta Selatan tanggal 28 Oktober
2025 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh